Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Badai Misteri dimanapun kalian berada. Pada kesempatan malam ini saya akan berbagi kisah yang dibagikan oleh Sobat Badai Misteri, di mana beliau ini akan menceritakan sebuah kisah yang dialami sewaktu beliau ini mengalami gangguan sosok makhluk astral ketika beliau ini selesai menonton konser hajatan. Sebelum kita awali ke dalam ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu like, komen, dan subscribe agar channel kami dapat terus berkembang. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan kalian semua dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja. Sobat Badai Misteri ini mengirimkan sebuah kisah cerita yang dialami. Ada sebuah hajatan atau kondangan yang diselenggarakan oleh warga setempat, dan si Z ini tinggal di kampung seberang. Mendengar ada konser hajatan itu, si Z ini bersama rekan-rekannya berniat untuk menonton sebuah orkes yang diselenggarakan oleh si punya hajat ini. Singkat cerita, si Z ini berangkat ke acara tersebut itu bersama rekan-rekannya itu pukul 9 malam, karena kebetulan konser hajatan itu diselenggarakan mulai pukul jam 8 dan selesai sekitar jam 2, dan si Z ini bersama rekan-rekannya itu berangkat berjalan kaki karena kondisi jarak tempuh yang cukup lumayan jauh. Memang kebetulan di daerah Madura ini selain jalannya itu harus melewati sebuah perkebunan dan juga seperti pekarangan yang ditumbuhi banyak bambu, maka si Z ini dan rekan-rekannya untuk sampai ke tempat orkes itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan berjalan kaki bersama rekan-rekannya. Setibanya di lokasi hajatan itu, si Z dan rekan-rekannya ini tidak merasakan firasat apapun. Mereka tampak normal, tidak punya firasat buruk. Tiba di lokasi, si Z ini dan rekan-rekannya itu menikmati acara hajatan itu. Mereka bernyanyi bersama, bergoyang bersama, dan tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul jam 2 dan acara itu sudah selesai. Karena mereka semua ini kecapean, tidak memungkinkan untuk balik ke kampung mereka itu dengan berjalan kaki karena jarak tempuhnya juga lumayan jauh. Maka si Z dan rekan-rekannya ini memutuskan untuk menginap di salah satu kerabatnya. Dan ketika si Z ini menuju ke rumah kerabatnya itu bersama rekan-rekannya, si Z ini sebenarnya udah mulai tampak curiga, karena rumah si kerabatnya ini itu biasanya itu banyak orang-orang yang nongkrong dan juga begadang sampai subuh. Tapi kenapa di kala itu suasananya itu tampak sunyi, tidak ada satupun warga yang begadang atau nongkrong-nongkrong atau sekedar begadang atau main kartu atau berbincang-bincang, itu nggak ada sama sekali, tidak tampak seperti biasanya. Si Z ini sebenarnya udah mulai merasakan kecurigaan, karena si Z ini sebenarnya udah paham betul suasana tempat kerabatnya si Z ini, bahwasanya tempatnya itu memang agak ramai karena tempatnya itu terletak di seberang jalan. Karena kecapean, mereka itu tergesa-gesa menuju ke rumah kerabatnya, buru-buru pengen istirahat. Setibanya di rumah tersebut, mereka ini langsung tidur, tapi tidak dengan si Z. Si Z ini
tampak gelisah, seperti ada sesuatu yang dipikirkan, entah itu apa. Si Z ini juga tidak mengetahuinya. Dia tampak gelisah, tidak berselang lama, mungkin sekitar 5 atau 10 menit, si Z ini tidak bisa tidur. Dia ingin buang air kecil. Lokasi rumah tersebut dengan kamar mandi itu berseberangan. Lokasi rumah tersebut itu, rumahnya itu ada rumah sendiri untuk ditinggali, sementara kamar mandi itu terletak di luar. Otomatis si Z ini menuju keluar rumah. Setelah si Z ini keluar rumah mau menuju ke kamar mandi ini, si Z itu tanpa sengaja pandangan matanya itu tertuju pada suatu benda yang tampak asing dari kejauhan. Dan si Z ini tidak menyadari benda apa itu yang dilihatnya. Karena penasaran, si Z ini tidak bergeming dari pandangannya. Beliau ini terus memandangi benda tersebut. Tetapi semakin lama semakin mendekat, benda tersebut itu tampak nyata, dan ternyata itu bukan merupakan suatu benda, tetapi sesuatu penampakan. Melihat kondisi yang seperti itu, si Z ini sontak secara refleks itu merasakan perasaan-perasaan yang bergejolak. Awalnya udara itu yang terasa dingin tiba-tiba berubah menjadi terasa sangat panas. Beliau ini juga tubuhnya tidak bisa digerakkan, tangan, kaki, dan pandangan matanya itu tidak bisa digerakkan, mulut juga tidak bisa berbicara, seolah-olah beliau ini merasa terpaku akan apa yang dilihatnya. Karena sesosok makhluk itu semakin lama semakin mendekat, si Z ini semakin nyata melihat wujud dari makhluk astral tersebut. Dan yang dilihat beliau ini sesosok seperti hewan kuda. Bentuk dan ukurannya itu tidak jauh beda dari bentuk seekor kuda. Tetapi yang membuat si Z ini sangat terkejut dan tidak habis pikir, bahwasanya seekor kuda ini kok berkepala kambing, tidak berkepala kuda. Di situ si Z sudah panik, tapi dia merasa seolah-olah badannya tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak bisa berteriak, tidak bisa lari. Otomatis si Z ini mau tidak mau itu melihat wujud makhluk tersebut itu semakin lama semakin nyata dan melintas di hadapan si Z ini. Dan ketika melintas di depan si Z ini, beruntungnya makhluk tersebut itu tidak melihat ke arah si Z. Makhluk itu berjalan terus pelan-pelan sampai melewati si Z ini. Dan ketika makhluk ini sudah melewati si Z ini seketika itu bisa bergerak kembali, bisa berbicara, bisa bergerak, dan si Z ini merasakan rasa takut yang teramat dalam. Spontan si Z ini tidak jadi untuk menuju kamar mandi tersebut dan memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut dan sesegera mungkin untuk pergi tidur. Akan tetapi si Z ini semakin dicoba untuk tidur semakin tambah gelisah. Dia itu seolah-olah terpikirkan makhluk apa yang barusan melintas. Kalau dibilang binatang, itu bukan binatang. Kalaupun itu sesosok makhluk astral, kenapa si Z ini kok bisa melihat wujud dan bentuknya? Karena rasa penasarannya semakin tinggi dan pikirannya itu semakin tidak karuan, si Z ini merasakan pusing dan seketika merasakan sekujur tubuhnya itu seolah-olah
si Z ini merasa demam. Setibanya pagi hari, si Z ini memanggil teman-temannya dan membangunkan satu persatu untuk mengajak mereka itu segera balik ke kampung mereka. Seketika tiba di tempat tinggal mereka masing-masing, si Z ini akhirnya jatuh sakit selama 3 hari. Dia merasakan seperti demam, badannya itu seperti panas, dingin, dan juga pusing yang tidak karu-karuan. Akhirnya si Z ini dirawat oleh orang tuanya, dan orang tuanya ini sempat menanyai si Z, ada apa kok sampai bisa sakit kayak gini, padahal dia itu sebenarnya itu berangkat juga baik-baik saja, tetapi setelah pulang melihat orkes tersebut kok tiba-tiba sakit. Apa si Z ini mabuk-mabukan, apa sewaktu melihat konser itu melakukan hal-hal yang membuat dia sakit. Tapi si Z ini tidak berani bercerita karena si Z ini merasakan rasa takut yang teramat dalam. Selama 3 hari si Z ini sakit, akhirnya si Z ini udah agak mendingan, udah kondisi kesehatannya sudah membaik. Akhirnya si Z ini memberanikan diri untuk bercerita kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya ini pun sempat terkejut bahwasanya si Z ini itu melihat makhluk yang konon katanya kalau di daerah sana itu disebutnya dengan Toun. Menurut penuturan orang tua si Z ini, Toun ini itu sebuah pertanda bahwasanya bila sesosok makhluk ini sedang melintas di area perkampungan, pasti ada suatu bencana yang bakalan terjadi di tempat tersebut, seperti wabah penyakit ataupun seperti tanda-tanda ada orang yang mau meninggal. Dan juga si Z ini juga sempat ditanyai juga sama orang tuanya, apakah makhluk itu sempat melihat si Z, dan si Z ini menjawab kepada orang tuanya bahwasanya makhluk itu tidak melihat si Z ini. Dan bersyukurnya kedua orang tuanya si Z bahwasanya apabila makhluk itu melihat si Z, maka si Z ini bakalan istilahnya itu meninggal, karena makhluk itu memang seperti membawa bala atau membawa bencana bagi si korban yang melihat penampakan makhluk tersebut. Setelah mendapat penjelasan dari kedua orang tuanya, si Z ini ingin memastikan apakah benar yang dikatakan kedua orang tuanya. Dan si Z ini akhirnya pergi ke kampung seberang untuk memastikan apakah benar apa yang diucapkan nama kedua orang tuanya ini. Dan si Z ini juga sempat terkejut. Benar, selang 3 hari selama Z ini sakit, ada salah satu warga di daerah tersebut itu yang meninggal dunia dengan kondisi seperti kejang-kejang, dan ada luka memar di tubuhnya itu seperti orang yang habis dipukulin. Tapi tidak sampai di situ. Setelah ada korban meninggal ini, di hari berikutnya ini ada lagi yang meninggal. Di hari selanjutnya ada lagi yang meninggal selama 7 hari berturut-turut. Dari situ Z ini merasa yakin bahwasanya dia itu merasa sangat-sangat bersyukur karena makhluk tersebut tidak sempat melihat si Z. Apabila makhluk itu melihat si Z ini, maka dapat dipastikan si Z ini akan mengalami hal yang sama dengan orang-orang yang sudah meninggal ini. Dan ketika si Z ini mendengar dan melihat sendiri bahwasanya apa yang terjadi di tempat tersebut, akhirnya si Z ini juga bertanya kembali kepada kedua orang tuanya, terutama kepada bapaknya ini, sebenarnya makhluk itu makhluk apa. Dan si Z ini juga mendapatkan penjelasan dari kedua orang tuanya
makhluk itu cukup familiar di sana dan juga sangat terkenal, tapi tidak baik apabila kemunculan makhluk itu melintasi di suatu desa atau perkampungan, maka dipastikan tempat itu akan menerima bala atau bencana. Dari situ si Z juga ini mendapatkan informasi dulu. Untuk mengantisipasi si Toun ini, banyak warga setempat itu melakukan burda seperti zikir keliling desa atau kampung untuk menjauhkan tempat mereka atau desa mereka, kampung mereka ini dari bencana si Toun ini. Dan dari sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada si Z yang sudah berbagi kisah cerita yang dialami. Semoga kisah ini dapat menghibur kalian semua. Bagi rekan-rekan Sobat Badai Misteri yang ingin membagikan kisah ceritanya ataupun berbagi kisah bersama kami Badai Misteri, dapat menghubungi tim kami. Dan bagi teman-teman yang sudah berbagi kisah dan mengirimkan kisah-kisah yang dialami, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan kalian semua dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berawal dari tahun 2014. Waktu itu saya mau lihat orkes. Itu saya berangkat dari kampung saya, itu sudah janjian sama teman-teman itu berangkat jam 10. Itu dulu masih zaman jalan kaki. Itu kalau nggak salah berlima sama teman-teman saya itu. Berangkat jam 10, nyampe neng lokasi itu jam 11 lah. Perjalanan 1 jam. Jam 11. Habis itu ya nonton selayaknya orang nonton orkes itu biasa. Habis itu selesai jam 2. Jam 2 itu saya balik nyampe nang kampung itu jam 3 Dini hari. jam 3 pagi. Pas kejadian itu saya itu gak pulang ke rumah, saya nginep di rumah temen lah. Rumah temen itu kan berada di pinggir jalan gitu. Ini kejadiannya di daerah mana, Mas? Kalau boleh tahu? Kampung saya Madura. Oh, di Madura. Di Madura. Bukan di Malang. Bukan. Itu di Madura. Pas kejadian itu bertepatan sama malam Jumat Kliwon. Berarti kejadiannya ini malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon itu lah. Anehnya di situ, yang teman-teman saya itu sudah pada tidur. Terus saya itu mau tidur itu susah, gak bisa tidur lah gitu. Jadi pas aku mau ke kamar mandi, itu kan kebetulan kamar mandinya pisah sama rumah. Oh, jauh. Di luar rumah. Nah itu saya keluar dari rumah itu, pas aku nengok di jalan itu kan itu rumahnya berseberangan di pinggir jalan gitu. Pas aku nengok ke arah jalan itu, ada sesosok penampakan makhluk yang menurut saya aneh ya, makhluk astral gitu loh. Itu bentuknya yang badannya ini kuda, cuma kepalanya itu kambing. Nah, kepalanya itu kambing. Terus saya lihat itu gimana ya? Itu saya udah keringet dingin, soalnya kan posisi dekat.